Ya, selamat malam. Oke. Baik, Mbak Tias, silakan bisa langsung diceritakan ini untuk kejadiannya kapan dan di mana. Kejadiannya udah beberapa bulan yang lalu. Waktu itu nginep di rumah saudara. Ini kejadian di Semarang ya, Semarang Utara. Oke. Nginep di rumah saudara itu beberapa bulan yang lalu. Karena suka nonton Korea, drama Korea gitu, tidur sampai malam, Kak. Nah itu sekitar jam 3, kalau nggak jam 3, jam setengah 4-an itu baru selesai nonton, mau tidur kan. Itu udah merem, udah setengah tidur, tapi juga masih sadar. Itu kan tidurnya kan kasur ada di sebelah jendela, dan aku tidur di sebelah jendelanya itu persis. Ada suara kayak orang senandung, itu senandung atau sinden, aku juga nggak begitu paham, tapi suaranya gitu itu, dan dengar sekali, aku masih acuhin aja, nggak ada apa-apa. 2 kali kayak gitu lagi, aku juga masih diem. Terus lagi itu di telinga kiri itu kedengeran banget itu, gitu. Baru itu aku nyadar, ya ini suara beneran ada. Dan muka aku langsung aku tutupin pakai bantal. Itu suara dari sebelah kiri itu kayak jalan, suaranya jalan terus masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, dan di kamar itu bener-bener aku denger, dan aku badannya itu nggak bisa gerak sama sekali. Baca ayat Al-Qur'an. Halo Matias. Halo Matias. Halo Matias. Halo. Oke. Ya. Masih bisa mendengarkan suara kita? Iya masih. Oke. Ya. Ya. Setelah tadi suaranya terasa masuk ke dalam kamar. Ya, suara itu masuk ke dalam kamar. Itu nggak berhenti suara. Itu lama, bener lama, dari setengah 4 sampai subuh. Sampai subuh aku coba baca ayat Quran, itu baru berhenti suaranya. Dan subuh itu langsung aku nggak pamit, aku langsung pulang itu ke rumah. Sampai beberapa hari aku nggak cerita sama orang yang di situ. Aku jarak berapa hari kita aku baru ngomong sama yang punya rumah. Aku cerita, Vi, kemarin waktu tidur aku kok dengar suara kayak gini, aku gitu sama itu yang punya rumah. Mbak, di mana? Di kamarnya si Via, aku bilang gitu. Terus dia juga cerita, ternyata Mbak, beberapa hari yang lalu aku tuh lagi mandi. Aku lagi mandi, itu kan jendela pintu kamar mandi kan ada selanya itu. Dia itu lihat, katanya ada putih-putih tuh gerak-gerak, kayak gerak-gerak cepet gitu. Itu dia masih belum ngeh, dilihatin terus. Ternyata katanya itu ada pocong lagi gini-gini, kayak ngejek gitu. Itu yang punya rumah langsung keluar rumah, langsung lari. Gitu. Bukan kepala sih, badan katanya. Gerak-gerak gini badannya. Oke, kayak goyang-goyang gitu ya, pocongnya ya? Iya, goyang-goyang. Emang di rumah itu aku itu bukan sekali aja, dulu juga pernah waktu di situ, waktu nginep juga itu lagi nyuci piring. Kan itu rumahnya kan ada di atas, itu ada tingkat gitu kan. Itu dari situ kayak ada yang manggil, gituin aku, tapi aku itu masih biasa aja. Apaan sih, aku masih gitu. Kedua kalinya lagi digituin, aku nengok, tapi kan di situ sepi, nggak ada orang, itu langsung aku lari keluar. Dan di situ memang sering seperti itu. Oke. Itu kenapa ya, Kak? Dan ini juga ada, sebentar ini juga ada, Kak. Ini kan saya kan tinggalnya kan ngekos ini.
Ini baru bulan kemarin. Baru bulan kemarin itu kan saya kan tidur di sini, suami itu masuk malam. Suami masuk malam itu sekitar jam 2 atau jam 3-an gitu. Saya tuh ngerasa kayak suami tuh masuk ke dalam sini, ke dalam kos-kosan ini. Dan terus duduk ngajak omong anak saya yang kecil. Itu beneran saya lihat dia pakai jaket warna hitam dan itu memang jaketnya dia. Itu ngobrol sama anak saya, cuman ngebelakangin saya, yang kelihatan cuman punggungnya aja. Abis itu dia berdiri duduk di depan akuarium yang ada di dalam sini. Duduk itu tapi juga ngebelakangin, jadi saya nggak lihat dia, dan itu saya juga nggak negur atau gimana. Tahunya yaitu suami saya. Pagi-pagi saya bangun. Suami saya udah nggak ada. Saya pikir dia udah berangkat kerja lagi. Terus saya lihat pintunya itu kok masih kekunci semua. Saya jadi pagi-pagi jadi deg-degan banget. Langsung saya telepon suami saya. Saya tanyain, semalam pulang ke rumah? Dia bilang enggak aku nggak pulang, masih nanti sore pulangnya. Lah ini semalam yang masuk ke rumah siapa yang ngobrol sama si anak saya ini yang kecil? Terus semalam kamu juga duduk di depan akuarium, aku bilang gitu. Katanya enggak, aku nggak pulang sama sekali, nggak pulang, dia bilang gitu. Itu apa ya, Kak? Baik, sepertinya kita akan fokus dulu ke yang kejadian yang di rumah saudara itu ya, Mbak Ayu ya. Biar kita satu fokus dulu. Mungkin sebelum saya sambungkan ke Mas Bo, saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu ke Mbak Ayu. Untuk yang Tias, Kak. Oh, sorry, Mbak Tias ya, yang ada di Semarang ya. Baik Mbak Tias, ini yang pertama, suara tadi yang bersenandung tadi, yang entah bersenandung atau nyinden tadi, ini berarti awalnya terdengar dari luar jendela ya? Iya, luar jendela. Arah dari luar jendela itu apa? Apakah rumah lagi atau ada tanah kosong atau ada pohon atau apa? Enggak, itu masih ruang tamu. Berarti bisa dibilang suara ini awalnya berasal dari ruang tamu? Iya. Lalu saya ingat Mbak Tias, ini suara senandung ini dari nada-nadanya gitu kan mungkin kelihatan ya kalau misal lagu Jawa atau apa gitu. Saya ingat Mbak Tias kalau misal diingat-ingat lagi yang disenandungkan ini apakah memang benar lagu Jawa atau ya kayak orang senandung biasa gitu? Ada lagu Jawanya. Ada cengkok-cengkok Jawanya gitu ya? Iya, itu samar-samar gitu jadinya. Lalu tadi ketika Mbak Tias bercerita tentang saudara dari Mbak Tias yang punya rumah ya bisa dibilang seperti itu melihat sosok putih, sosok pocong ini pocongnya di mana Mbak tepatnya? Ini jadi kan di kamar mandi itu kan ada pintu, terus kalau mau keluar ke kamar mandi itu belok kiri itu pintu lagi lah, itu pocongnya katanya di pintu itu. Oke. Baik. Lalu ini letaknya sama kamar yang ditempati sama Mbak Tias, kamar mandinya jauh nggak? Itu jarak 3 kamar, Kak. Jarak 3 kamar ya. Itu ada berapa kamar mandi rumah itu? Ada 3 kamar. Ada 3 kamar, jajar-jajar terus baru kamar mandi gitu ya? Iya. Ini bisa dibilang rumah lama kah, Mbak? Udah dari lama gitu? Ya udah lama iya sih, tapi cuman bukan bangunan lama. Kayak bangunan baru tapi udah ditinggali lumayan lama gitu ya? Iya. Ini
di rumahnya itu termasuk di lingkungan yang padat penduduk itu atau ada space kosong, ada tanah kosong atau kebun gitu di sekitarnya gitu, Mbak? Oh, nggak ada Kak. Itu Jadi, rumah semua. Lumayan padat Cuman gitu memang cuman memang sepi. Itu yang menempati siapa sih, Mbak? Itu yang menempati tante. Oke. Tante berarti ada berapa orang? Tante? Ada tante 1 sama anaknya 2. Oke. Kamar yang ditempati oleh Mbak Tias ini biasanya ditempati sama siapa? Sama saudara yang perempuan. Oke. Tapi pada saat kejadian saudara perempuan tidur di mana? Ada di sebelah saya tidurnya. Oh, jadi memang berdua gitu ya? Iya. Tapi ketika paginya ditanyain saudara perempuan dengar nggak? Enggak, itu saya nggak cerita sama dia sampai sekarang. Ceritanya sama adiknya yang cowok. Oke. Baik. Terus terakhir yang ketika ada Mbak Tias di lain waktu nginep juga di sana, ada suara yang seperti menggoda Mbak Tias itu yang gitu. Itu dari arah mana suaranya? Itu dari atas. Jadi kan di atas itu bisa ngelihat ke dapur. Oke. Itu manggilnya jadi dari atas. Oke. Jadi memang kayak nggak ada ternitnya gitu ya, Mbak ya? Iya. Oke. Baik. Menarik Mas Bo cerita dari Mbak Tias yang ada di Semarang. Oke. Ini adalah rumah dari saudara Mbak Tias, yang mana tadi Mbak Tias ketika sedang tidur di jam 3 atau jam setengah 4 pagi mendengar suara senandung yang sangat jelas terdengar dari telinganya. Dan ini lama-kelamaan suara bersenandung ini mendekat sampai terasa ada di dalam kamar. Dan lalu ternyata beberapa hari yang lalu saudaranya sendiri melihat sosok pocong yang ada di kamar mandi di rumah itu. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Ya, ini nuwun sewu buat Mbak Tias ini. Halo Mbak Tias, dengar suara saya ini? Iya, dengar. Ya, ini nuwun sewu Mbak Tias. Di sini saya sudah mensekal-sekalkan ya. Di sini jenengan tidur berdua ya. Yang satu pakai guling, yang satunya juga nganu, terus kemudian samping. Jadi kalau samping itu berarti jendela yang ada kordennya seperti itu ya, saya gambarkan. Nanti bisa dilihat di mana? Iya. Di Instagram Imal FM. Oke. Dan di sini ada angka 1 dan angka 2 karena di sini ada penampakan dua makhluk astral di sini. Cuma di sini di tempat yang berbeda. Oke. Nun sewu Mbak Tias. Pada waktu jenengan saat itu mau tidur ya, karena memang saat itu kan memang bercengkrama di dalam kamar ya mungkin ya, kalau boleh saya bayangkan seperti itu, terus kemudian melihat film ya tadi seperti itu, terus kemudian mau tidur. Sebenarnya jenengan sudah ada tanda-tanda untuk ini enggak? Jenengan merasakan kok beda ya kamarnya ya, atau kok beda ya suasananya malam ini gitu enggak, Mbak? Karena kalau di rumah itu memang suasananya tuh nggak enak. Berarti sudah punya feeling. Jadi udah ngerasa. Iya. Terus gini Mbak, nun sewu sekali. Di sini memang ada suatu. Jadi gini Mbak, itu nun sewu yang dipocong itu berarti yang di rumah yang sama kan gitu? Iya, yang di rumah di saudara. Iya. Mbak Tias ya. Cuma di sini pada waktu Mbak Tias tidur di tempatnya apa saudara itu ya? Iya. Di sini justru malah jenengan itu diberikan sesuatu yang positif. Loh, kok bisa positif Mas kan gitu? Nun sewu Mbak, di sini saya visualisasikan ya ada nun sewu, ada orang tua yang rambutnya nun sewu kalau bahasa Jawanya itu dirimbiak dengan memakai kebaya, dan saat itu memang dia berada di luar Mbak, dan itu tepat dia ada di jendela, di luar jendela nun sewu. Terus kemudian beliau muter rumah nun sewu. Jadi kalau boleh saya bayangkan nyanyinya seperti ini.
seperti itu. Jadi ada merinding. Nun sewu, memang beliau itu pertamanya memuteri. Makhluk ini memuteri dulu, muter rumah dulu, terus kemudian masuk lewat jendela seperti itu. Dan nun sewu, di situ justru Mbak Tias ini adalah dilindungi oleh makhluk ini. Sebenarnya kalau tidak ada makhluk ini, justru malah nun sewu diganggu yang lebih ekstrim lagi, yaitu nun sewu. Kalau sebut saya kan di jumping ya gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Apa itu ya? Sosok pocongnya seperti itu. Oh. Jadinya di sini justru makhluk masuk astral ini itu justru malah melindungi jenengan saat itu, nun sewu. Maka dari itu di sini saya kasih angka 1. Oke. Berarti ini cerita yang ada di nun sewu di rumah saudara itu. Rumah saudara. Terus kemudian di sini saya untuk makhluk astral yang satunya saya kasih angka 2. Nah, nun sewu, Mbak. Di sini memang apa yang dialami oleh Mbak Tias saat di rumah Mbak Tias di kos ya, itu memang seperti itu adanya. Nun sewu, saya mau tanya, ini masih di kos itu Mbak? Atau sudah? Iya masih. Oke. Nun sewu sama Putro. Iya. Oke. Nun sewu sekali. Memang ada satu bentuk makhluk asal, bisa dikatakan tidak terlalu tinggi kalau bahasa saya, mungkin masih antara 170 175 lah kalau bahasa saya seperti itu. Cuma di sini memang dipenuhi dengan bulu nun sewu. Mungkin kalau orang awam bilang gitu, kalau bahasa saya bukan itu. Dan itu saat itu memang menyerupai nun sewu, suami panjenengan nun sewu. Gitu. Jadinya nun sewu memang ada satu bentuk kontak di sini dengan makhluk asal secara tidak langsung menyerupai nun sewu, suaminya panjenengan saat itu. Cuma kalau panjenengan nun sewu boleh ingat lagi, saat itu jenengan mencium bau sesuatu yang agak kok baunya kayak gini gitu. Beda gitu. Ya, nun sewu. Itu kebetulan waktu itu saya tuh baru sembuh COVID, jadi belum bisa nyium pasti. Gitu ya? Oke. Kalau tidak bisa mencium nun sewu, jenengan merasakan saat itu sangat dingin enggak nun sewu? Ruangan jenengan? Iya. Oke. Bukan karena hawanya malam terus dingin atau habis hujan atau hujan. Iya, bukan. Dinginnya dingin beda gitu ya, Mbak. Oke, jadinya kayak ada satu seribitan kayak semacam kayak dari AC itu, Mbak. Kalau boleh saya bayangkan seperti itu. Kok dinginnya seperti ini ya? Dan saat itu nun sewu jenengan tidak bisa bergerak. Mata panjenengan itu memang melek. Kan gitu. Iya. Tapi enggak tahu terlihat kenapa kok enggak bisa gerak saya itu. Tapi itu bukan dan saya ya. Enggak ngomong juga, enggak kamu dari mana, aku enggak gituin. Dan saat itu jenengan melek loh Mbak di sini nun sewu. Dan itu memang matanya tidak terus kemudian antara sadar dan tidak, atau kalau saya bilang kayak orang tindihan atau bahasa kerennya itu the all syndrome, bukan seperti itu, tapi jenengan benar-benar melek saat itu. Dan itu menggunakan jaket hitam terus kemudian kayak orang itu mau bekerja memang saat itu. Iya. Dan saat itu pula nun sewu, kaki panjenengan sempat disentuh dengan yang kayak suaminya jenengan ya, nun sewu? Enggak ada kontak fisik sama sekali. Cuma pada waktu itu mau apa istilahnya kayak mengajak bicara putranya panjenengan ya Pak Dini. Iya, itu ngobrol berdua. Anak saya duduk, dia juga duduk tapi ngebelakangin saya. Oke. Dan nun sewu, putranya jenengan apakah ikut berbicara atau hanya diam saja? Saya lihatnya cuma liatin papahnya doang. Ya, cuma putranya jenengan itu kan lak duduk kan gitu kan? Atau memang sambil tiduran nun sewu? Tiduran. Sambil tiduran ya, oke. Ya. Oke. Dan ini sudah saya sketsakan di situ Mas. Dan itu bentuk aslinya gitu ya? Ya, bentuknya seperti ini memang. Jadinya kalau bahasanya tinggi sekitar 175 180 lah. Tidak terlalu tinggi-tinggi banget, tidak. Dan nun sewu, di dekat situ ada pohon nangka enggak Mbak nun sewu? Ada. Oke. Tapi ini apakah sosok yang kedua ini berasal dari pohon nangka itu Mas Bro? Kalau bahasa saya datangnya dari sana Mas nun sewu. Oke. Tapi ada kemungkinan berulang nggak kejadian ini atau ya, gangguan? Sebenarnya kalau bahasa saya sih sekali lagi di sini di
nightmare on the air ini kan tidak, kita tidak memberikan jenengan harus begini kan tidak. Kan seperti itu. Ya kalau bahasa saya gini aja kan. Seumpamanya ditinggal kerja gitu ya, itu kerja malam atau apa gitu. Ya paling enggak sebelum tidur jenengan berdoa. Itu memang perlindungan pertama gitu ya maksudnya. Ya. Oke. Baik, tapi sebelum kita akhiri Mas Bu, tadi kan sempat kita balik ke rumah saudara Mbak Tias tadi ya. Ketika Mas Bu mengatakan bahwa si yang bersenandung ini, yang wanita ini melindungi dari sosok yang si sosok pocong itu. Yeah. Apakah ini yang dilihat oleh saudaranya beberapa hari yang lalu itu Mas Bu? Kalau bahasa saya seperti itu Mas. Oke. Jadinya gini Mas. Saya sosok pocong ini adalah sosok yang baru datang gitu. Itu malah malah asal yang nun sewu di visualisasi menurut kacamata saya di sini adalah biaya sepuh jadi nun sewu dengan memakai kebaya itu justru itu yang paling lama di situ. Dan justru malah energinya positif gitu ya. Ya kalau bahasa saya seperti itu justru energi malah positif. Tapi di sini pocong ini memang terkesan kayak baru gitu loh Mas. Oke. Seperti itu. Baik. Mbak Tias, mungkin segitu dulu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Iya. Mbak Tias, suara apa barusan? Enggak ada suara, ini sepi di sini. Gitu ya? Iya kayak ada semacam kayak kursi besi gitu. Kursi besi atau enggak kayak orang itu buka pintu gerbang tuh, dari slot krik gitu. Enggak ada. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Tia sekali lagi sudah bergabung di malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Selamat malam dan selamat beristirahat Mbak Tia. Iya. Terima kasih.